Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr, setelah kita melaksanakan salat berjamaah yang wajib, juga Allah memudahkan kepada kita untuk menuntut ilmu di majelis ilmu yang wajib juga. Yang mana pada kesempatan pertemuan kali ini ba'dal asr kita masuk kepada Fakultas Lughatil Arabiyah. Setelah ba'da zuhur kita mempelajari syarah dari Matan Al-Ajrumiyah, dan sekarang di pelajaran ba'dal asr ini kita masuk kepada penjelasan tentang ilmu sharf. Maka kita masuk kepada halaman 10 Al-Af'al, pembahasan tentang jenis-jenis fi'il, aqsamul fi'li, pembagian dari fi'il. Yang qasimu al-fi'lu min haitsu al-jumud wa tasarruf. Maka fi'il itu dibagi dari segi ilmu sharf. Maka kita mengetahui fi'il-fi'il di pelajaran Matan Al-Ajrumiyah dan Mutammimah. Dan sekarang kita masuk permasalahan fi'il juga, namun dari sudut pandang ilmu sharf. Di pelajaran-pelajaran yang lalu dari sudut pandang ilmi nahwi, sekarang dari sudut pandang ilmu sharf. Maka dari segi pandang ilmu sharf, aqsamul fi'il itu terbagi menjadi beberapa perkara. Maka yang qasimul fi'lu min haitsul jumud wa tasarruf ila qismain. Pembagian fi'il dilihat dari permasalahan jumud wa tasarruf terbagi menjadi dua. Apa maknanya al-jamid dan apa maknanya mutasarrif? Dibagi menjadi dua fi'il di ilmi sarf kepada dua. Makna jamid seperti didefinisikan huna, wa huwa ma lazima suratan wahidatan. Apa maknanya? Dia hanya mempunyai tasrif yang satu saja. Contohnya jika fi'lun madi dalam keadaan fi'lun madi. Contohnya laisa. Laisa bermakna tidak. Maka hanya ada fi'lun madi seperti lastu kada wa kada. Lastu bisyaikhin. Lastu kada au kada. Maka tidak ada laisa fi'lun mudhari'nya jadi ya laisu kaif, ataupun fi'lun amr jadi lis, tidak ada. Maka ini pembagian yang pertama, jamid ma lazima suratan wahidan. Dia tidak ada ya tasarruf menjadi fi'lun madi, mudhari', amr. Hanya fi'lun madi ya fi'lun madi saja. Maka dicontohkan laisa, tidak ada fi'lun mudhari' yalis, tidak ada fi'lun amr lis, hanya ada fi'lun madi laisa. Dan yang kedua, misal yang kedua ta'al. Maka di sini ta'al juga fi'lun madi ta'ala ataupun fi'lun amr dalam bentuk ta'ala. Fa innahuma la yatasarrafan ila ghairi hada. Maka keduanya tidak ada sarf kepada fi'lun mudhari', fi'lun amr dan yang lainnya. Dan yang kedua mutasarrifun. Maka fi'il yang kedua dia berubah-ubah. Wa huwa ma la yalzimu surah wahidah. Maka definisinya dia tidak mesti dalam satu surah. Fi'lun madi saja, fi'lun amr saja. Maka nahu qala, maka fi'lun madi.
Fi'lun mudhari'nya yaqulu. Lalu fi'lun amrnya qul. Maka di sini makna yatasarraf. Ada fi'lun madi, mudhari', amr. Dan begitu pun kada, yakadu. Ada fi'lun madi dan fi'lun mudhari'. Maka selesai dari pembagian ilmu sarf, fi'il itu dibagi dari kedudukan jamid dan kedudukan mutasarrif, maka terbagi menjadi dua. Kemudian masuk lagi kepada poin wa yanqasimu min haitsu zaman. Maka dari segi waktu. Nah, di sini sama dengan pelajaran nahwu. Maka dia terbagi menjadi madhi. Nahwu contoh qara'a. Maka fi'lun madhi di sini. Wa mudhari' nahwu itu adalah contoh yaqra'u. Maka yaqra'u di sini maknanya berbeda dengan qara'a. Fi'lun madhi qara'a bermakna telah. Maksudnya telah membaca. Kita lengkapi misalnya qara'a Zaidun. Zaidun telah membaca. Adapun yaqra'u Zaidun, maka yaqra'u fi'lun mudhari' asal dari makna mempunyai dua makna. Makna al-hal sekarang dan makna akan datang mustakbal. Dan ini semuanya keluar dari dua ihtimal dengan penguat. Penguatnya jika dimasukkan dari penguat mustakbal seperti sin dan saufa, maka dia akan bermakna mustakbal. Namun jika digandengkan dengan present al-an seperti kita belajar di masjid sekarang, maka apa kita katakan? Nadrusu as-sarfa. Ya apa tidak? Nadrusu as-sarfa. Tanpa ditambah sin dan saufa. Maknanya sekarang. Atau ditambah dengan kalimat yang menunjukkan sekarang. Misalnya, nusafiru ila Jakarta al-yauma. Maka al-yaum kita berangkat sekarang. Hari ini. Atau seperti sekarang, nadrusu sarfa fil masjid al-ana. Maka kalimat al-an menunjukkan present sekarang. Maka ini pembagian dari madhi dan mudhari'. Dan yang ketiga amr, seperti telah kita berikan contoh bahwa fi'lun amr adalah permintaan, tolab dari mengamalkan suatu amalan yang amalannya ba'da hudus at-takallum. Seperti kami contohkan, ada murid yang ngantuk. Kita katakan ukhruj. Maka kalimat ukhruj di sini keluarlah. Maka dia diperintah untuk keluar. Permintaan dari orang yang meminta keluar. Kemudian kapan keluarnya? Setelah diperintah. Kalau dia keluar sebelum diperintah, apakah fi'lun amr? Dia keluar dulu sebelum kita perintah. Bukan fi'lun amr. Fi'lun amr adalah tolab, memerintah. Seperti kita guru kepada muridnya yang tidur, ukhruj. Maka permintaan keluar dari majelis untuk orang ini. Dan orang ini melaksanakan perintah keluar dari majelis setelah diperintah. Ini fi'lun amr. Selesai. Seperti kita contohkan misal-misal. Dan di sini tidak panjang-panjang pembahasannya. Wa yanqasimu min haitsu at-ta'addi wal luzum ila. Maka pembagian yang berikutnya tentang permasalahan al-luzum wa ta'addi. Apa maknanya? Maka fi'il ini pembagian yang ketiga melihat kepada butuh kepada maf'ul atau tidak. Maka sebagian fi'il butuh kepada maf'ul dan tidak butuh kepada maf'ul. Maka terbagilah menjadi dua. Pertama lazim, wa huwa maktafa bil fa'il. Di mana suatu fi'il yang hanya butuh kepada fa'il saja, tidak butuh kepada maf'ul. Ini dinamakan lazim. Maka makna lazim apa? Fi'il yang mana hanya butuh kepada fa'il saja. Ada perbuatan, ada pelaku fa'il. Misal, zahaba sa'idun.
Kok nggak ada suaranya katanya? Sudah ada dari tadi. Maka dhahaba fi'lun madhi. Sa'idun di sini fa'ilnya. Maka kalau diterjemahkan kepada Indonesia, dhahaba pergi. Maka di sini Sa'id pergi. Maka di sini kalimat pergi sebagai fi'il dhahaba Sa'idun, bahwa Sa'id telah pergi, cukup, tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Namun ada beberapa kalimat yang kalau tidak disebutkan maf'ul bihi justru belum menjadi kalimat yang sempurna. Ini dia dinamakan fi'il yang dia memang butuh kepada maf'ul bih, tidak cukup butuh kepada pelaku. Contohnya disebutkan di sini. Yang kedua adalah muta'addin wa huwa ma jawazal fa'il ila maf'ul bihi. Di mana dia fi'il butuh kepada fa'il pelaku dan maf'ul bihi yang menjadi maf'ul. Maka di sini dinamakan muta'addin. Gambarannya fi'il, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihnya. Nahu contoh, jalasa Sa'idun al-ulama'a. Maka jalasa Sa'idun, Sa'id itu duduk bercengkrama, al-ulama'a dengan para ulama. Maka jumlah ini kalau diangkat kalimat ulama maf'ul, maka tidak sempurna. Jalasa Sa'idun, Sa'id duduk bercengkrama, Sa'id duduk berhalaqah. Di sini tidak sempurna. Butuh duduknya dengan siapa? Karena makna jalasa dia duduk bersama. Bersama siapa? Maka kalau diputuskan kalimat al-ulama menunjukkan jumlah yang ghairu mufidah. Karena sebagian fi'il dia membutuhkan memang maf'ulun bih. Jalasa Sa'idun. Maka Sa'id itu duduk bercengkrama. Dengan siapa? Butuh kepada maf'ul. Al-ulama'a. Maka dia duduk dengan para ulama. Maka di sini jalasa fi'lun madhi, Sa'idun fa'ilnya. Siapa yang duduk? Sa'id. Duduknya dengan siapa? Belajar. Karena belajar ini butuh kepada guru. Duduknya dengan siapa? Dengan para ulama. Au ila maf'ulain. Bahkan butuh kepada dua maf'ul. Tidak cukup satu maf'ul. Kalau tadi al-ulama cukup satu maf'ul. Sa'id itu duduk dengan siapa? Butuh maf'ul. Dengan ulama. Di sini maf'ulnya satu, ulama. Ada suatu fi'il yang butuh maf'ulnya lebih daripada satu. Nahu hasibtu ad-darsa sahlan. Aku menganggap bahwa pelajaran sharaf ini sahlan. Maka undur. Hasibtu adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul yang bukan hanya satu tetapi dua. Hasibtu bimakna aku kira. Aku mengira, fi'il wa fa'il, hasibtu. Kalau hanya sekedar ad-darsa, maf'ulun yang satu, aku mengira bahwa pelajaran itu berhenti di sini. Lengkap apa tidak? Aku kira pelajaran ini apa? Ad-darsa maf'ulun bih. Tapi tidak cukup. Butuh kepada maf'ul yang kedua apa? Sahlan au so'ban. Mudah ataupun sukar. Hasibtu ad-darsa sahlan. Hasibtu ad-darsa so'ban. Aku kira pelajaran sharaf ini mudah. Baru lengkap. Berarti dua maf'ulun bih. Aku kira fi'il wa fa'il. Ad-darsa pelajaran sharaf misalnya. So'ban sukar, sulit. Maka di sini butuh kepada dua maf'ul.
Dan misal juga seperti kalimat a'ta. A'ta adalah memberikan. Maka kalimat fi'il a'ta butuh kepada dua fi'il. Seperti a'taitu ataliba. Lihat, maf'ulnya satu saja misalnya, kurang lengkap. A'taitu ataliba, aku memberikan kepada santri. A'taitu, aku memberikan santri. Apa? Masih belum sempurna. Taib, apa yang kamu berikan kepada santri? Namun jika disebutkan a'taitu ataliba kitaban, aku memberikan santri, santrinya maf'ulun bih nih. Aku memberikan fi'il wa fa'il. Aku memberikan santri kitaban, sebuah kitab, baru selesai difahami. Maka ini ada beberapa maf'ul yang memang, beberapa fi'il yang memang dia membutuhkan kepada maf'ul ataupun bahkan dua maf'ul. Dan bisa jadi kepada tiga mafa'il. Maf'ulnya ada tiga. Contohnya kalimat akhbaro, mengabarkan. Akhbartu al-mutakhasimina as-sulha khairan. Akhbartu, aku mengabarkan, fi'il wa fa'il. Maf'ulun bihnya yang pertama al-mutakhasimin, orang-orang yang sedang berseteru. Apa yang kamu kabarkan kepada al-mutakhasimin, kepada orang-orang yang berseru? As-sulha, bahwa as-sulh, melaksanakan sulh, khairan, adalah kebaikan. Maka di sini tiga maf'ul. Akhbartu al-mutakhasimina as-sulha khairan. Aku mengabarkan orang-orang yang berseteru bahwa sesungguhnya as-sulh, konferensi ataupun perdamaian, khairan, adalah suatu kebaikan. Maka ini contoh dari fi'il dilihat dari at-ta'addi dan al-luzum. Maka ini pembagian fi'il yang keberapa? Yang ketiga. Cukup atau ditambah? Kita tambah yang pendek. Wa yanqasimu min haitsu taukid bin nun ila, dan dari fi'lun itu kapan bisa dimasuki nun taukid? Maka di sini maknanya di Arab ada fi'il, terutama aku dalam pembahasan taukid ini membenarkan perbuatan sebenar-benarnya. Seperti aku nanti akan memukul kamu kalau kamu tidak belajar dengan benar. Nah, di sini kalau hanya sekedar akan memukul kamu, mungkin Ustadz nanti lupa. Tadi ada yang sholat tidak pakai sendal, tidak dipukul. Tadi ada yang masbuk, tidak dipukul. Tadi ada yang tidak adzan awal, tidak dipukul, misalnya. Namun di saat dia mengatakan pasti aku akan memukul kalian, maka ini maknanya taukid di lughah Arabiyah. Dan taukid di lughah Arabiyah dengan nun at-taukid. Ada suatu alat, yakni alatnya nun at-taukid. Maka ini maksudnya. Maka di sini pembagiannya, kapan nun mentaukidkan masuk kepada fi'il, maka dibagi menjadi dua. Ma la yajuzu taukiduhu binun mutlaqan. Apa-apa yang tidak boleh dimasuki nun secara mutlak dan dia hanya satu fi'lun madhi. Maka doroba misalnya, memukul, tidak bisa diberikan taukid dorobanna, karena fi'lun madhi tidak boleh dimasuki sama sekali dengan nun taukid. Dan nun taukid terbagi menjadi dua, ada nun taukid khafifah, nun saja, dan ada nun taukid sakilah dengan tasdid na, dibaca na.
Maka pembagian fi'il tadi yang pertama tidak boleh sama sekali taukid baik khafifah ataupun sakilah pada fi'lun madhi. Tidak boleh dorobanna au doroban au dhahaba dhahaban au dhahabanna, tidak boleh. Maka pembagian yang kedua, kalau tadi yang tidak boleh fi'lun madhi, yang boleh ma yajuzu taukiduhu bin nun sakilah kanat au khafifah, maka nun taukid terbagi menjadi dua, sakilah dengan tasdid nun dan khafifah dengan hanya nun saja. Wa huwal mudhari', maka dia adalah fi'lun mudhari'. Dan yang kedua fi'lun amr. Maka untuk contoh dari fi'lun mudhari', fi'lun madhi tidak boleh ya. La akramanna adhaifa. Maka asalnya la akrimu adhaifa. Aku akan memuliakan adhaifa, tamu, mansub. Ukrimu ad-dhaifa, maka ukrimu fi'lun mudhari', aku akan memuliakan tamu. Kemudian karena perkara ini tidak dianggap misalnya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, alah nanti kalau datang tamu paling juga dikasih teh. Ini silahkan. Tamu jauh dari Padang dikasih teh. Maka tamu juga syekh dikasih teh. Dipikirnya dia main-main. Maka dia merubah sighahnya dengan nun taukid. Maka dia katakan la akromanna adhaifa. Maka la akromanna adhaifa. Maka nun di sini taukid as-sakilah dengan tasdid. Maka di sini fi'lun mudhari' menjadi mabni alal fathah. Jangan la akru, tidak la akru, tapi la akro. La akromanna adhaifa. Maka ini cukup dengan lam atau tidak dengan lam tidak menjadi poin. Akromanna dhaifa atau la akromanna dhaifa yang menjadi poin nun taukid. Masuk kepada fi'lun mudhari', asalnya akromu menjadi akromanna, dikasih harokat menjadi wajib fathah karena dia mabni alal fathah litisalihi nun taukid. Maka di sini maknanya berbeda. Akrimu dhaifa, aku akan memuliakan tamu. Namun di saat masuk nun taukid bermakna benar-benar taukid, maka aku bersungguh-sungguh akan memuliakan tamu. Jika dia datang, aku akan menyembelih kambing. Maka itu la akromanna. Dan begitupun setelah selesai dari fi'lun mudhari' juga fi'lun amr. Maka asal kalimat misalnya unsur akhaka, maka tolonglah teman kamu. Di saat orang ini berbicara misalnya kepada saudaranya agar menolong saudaranya, unsur akhaka, maka tolonglah saudaramu itu. Tidak digubris. Padahal temannya itu tetangganya misalnya dalam keadaan kebakaran. Orang mempunyai musibah kebakaran butuh gerak cepat. Bawa air, teriak-teriak agar mendatangkan orang. Karena 10 menit terlambat, hilang semuanya dari harta-hartanya. Maka unsur akhaka, wahai saudaraku, tolong temanmu. Maka di sini kalimatnya hanya sekedar menganjurkan, jika kamu mau menolong, menolong. Jika kamu tidak mau menolong, ya sudah. Namun di saat melihat perkara yang besar seperti kebakaran, maka unsuronna akhaka. Unsurna au unsuranna akhaka. Maka benar-benar tolong saudara kamu itu. Jangan engkau biarkan. Perkaranya kalau tidak kamu tolong mungkin akan mati. Maka ini pembagian fi'il
dari segi 4 perkara. Pertama, dari segi fi'il itu bisa bertukar-tukar dari fi'il madhi, mudhari dan amr atau tidak, maka terbagi menjadi 2, jamid dan mutasarrif. Jamid yang tidak berubah-ubah. Laisa ya laisa. Tidak bisa fi'lun mudhari menjadi yalisu atau menjadi fi'lun amr lis, tidak. Dan begitupun mutasarrif kebalikannya. Dia bisa dalam keadaan fi'il madhi, mudhari dan amr seperti dicontohkan qala yaqulu qul, kada yakadu, fi'il madhi dan mudhari. Pembagian yang kedua min haitsu az-zaman, dan ini sering kita ambil, terbagi menjadi fi'lun madhi, mudhari dan amr. Dan pembagian yang ketiga yang qasim min haitsu ta'addi wal luzum. Maknanya al-luzum adalah fi'il yang hanya butuh kepada fa'il. Dan ini dari segi makna kita mengetahuinya. Dicontohkan, dhahaba Muhammadun. Muhammadun telah pergi. Apakah butuh kepada fa'il? Di sini iya. Pergi siapa? Muhammad. Apakah butuh kepada maf'ul? Maf'ulnya tidak butuh. Cukup Muhammad pergi. Namun di sana ada fi'il yang fi'il dan fa'il tidak cukup. Butuh kepada maf'ul bih. Bahkan maf'ul bih yang 2. Bahkan maf'ul bih yang 3. Maka contoh butuh kepada maf'ulun bih tidak cukup kepada fa'il saja. Jalasa Sa'idun al-ulama'a. Maka Sa'id itu duduk menuntut ilmu al-ulama'a. Al-ulama'a dengan para ulama. Maka butuh di sini. Kalau hanya sekedar Sa'id itu duduk bercengkrama, karena kalimat duduk bercengkrama butuh kepada maf'ul, butuh kepada yang lain. Maka kepada dia duduk menuntut ilmu bersama para ulama, kepada para ulama. Atau butuh kepada maf'ulain, seperti contoh a'ta, memberi. Maka kalau fi'il memberi ini hanya fa'il saja tidak cukup jelas. A'ta atau a'ta itu aku memberikan. Memberikan kepada siapa? Masih butuh kepada maf'ul. Coba satu maf'ul juga kurang lengkap. A'ta itu Muhammadan. Aku telah memberikan Muhammad. Belum selesai bagi Arab. Memberikan Muhammad. Memberikan apa? Iya apa tidak? Kalimat memberikan harus butuh 2 maf'ul paling sedikit. Apa? A'ta itu Muhammadan. Misalnya sayyaratan, aku memberikan Muhammad mobil. Maka di sini jelas bahwa aku memberikan Muhammadnya maf'ul pertama, aku memberikan kepada Muhammad, namun apa yang diberikan? Sayyarah, mobil. Kemudian butuh juga kepada maf'ul yang 3, seperti akhbartu. Maka kalimat akhbartu aku mengabarkan ini butuh kepada maf'ul yang banyak. Akhbartu al-mutakhasimina asulha khairan. Aku mengabari fi'il wa fa'il. Al-mutakhasimin maf'ulun bih pertama, kepada orang-orang yang bertikai. Asulha, bahwa perdamaian, khairan adalah jalan kebaikan. Maka ini dari segi permasalahan fi'il terbagi menjadi muta'addi dan luzum. Dan yang terakhir, yang qasimu min haitsu taukid. Maksudnya ingin menguatkan. Maka permasalahan taukid tidak masuk nun taukid kepada fi'lun madhi. Dan nun taukid adalah alat untuk memberikan taukid kepada fi'il, dan dia terbagi menjadi 2, taukid al-khafifah dan as-sakilah. Al-khafifah hanya cukup dengan nun saja, tanpa tasdid. Adapun yang paling kuat dengan ditasdidkan. Contohnya la akramanna adhaifa, ansuranna akhaka, unsuranna akhaka. Maka tolonglah, please, saudara kamu itu. Sekarang dia kalau tidak ditolong akan mati. Itu maknanya. Sekarang, cepat, ditolong. Please. Maka ini nun taukid.
masuk kepada fi'lun amr, unsuranna akhaka, dan kepada fi'lun mudhari' la akramanna ad-dhaifa. Dan di pelajaran yang akan datang pembagian dari fi'il, dari sihah dan dari penyakit. Ada fi'il yang berpenyakit, ada. Tapi jelas penyakitnya bukan kanker dan penyakitnya bukan HIV, tapi penyakitnya penyakit dari fi'il itu sendiri. Seperti fi'il yang berhubungan dengan huruful illah di akhirnya atau di tengahnya, seperti qala alif, ataupun sa'a alif di akhir, dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.